thrifting ini juga bagian dari UMKM. Sebenarnya bukan thrifting yang membunuh UMKM, tapi lebih kepada pakaian-pakaian impor Cina yang hampir menguasai kurang lebih 80% pangsa pasar di Indonesia. Terdesak kebijakan Menkeu Purbaya, pedagang thrifting sebut pembunuh UMKM yakni pakaian impor Cina. Para pedagang baju bekas thrifting keberatan disebut menjadi faktor utama pembunuh usaha mikro kecil dan menengah sehingga harus diberhentikan. Sebab menurut mereka pangsa pasar baju-baju thrifting berbeda dengan pangsa pasar UMKM maupun produk lokal lainnya. Jadi yang kami harapkan sekarang untuk thrifting yang dijadikan alasan sekarang membunuh UMKM, kami merasa sangat keberatan, itu utamanya mengenai thrifting, mengenai UMKM yang dibilang membunuh thrifting, kata salah satu pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi, dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 19 November 2025. Ia lantas menyebut pembunuh UMKM sejatinya adalah produk impor Cina yang memenuhi pasar Indonesia. Seturut data yang didapatnya, sebanyak 80% produk pakaian dari Cina memenuhi pasar dengan harga murah. Sementara sisanya adalah produk dari Amerika Serikat, Vietnam, dan India, sedangkan 5% sisanya adalah produk UMKM yang meliputi tekstil di Indonesia. Sebenarnya bukan thrifting yang membunuh UMKM, tapi lebih kepada pakaian-pakaian impor Cina yang hampir menguasai kurang lebih 80% pangsa pasar di Indonesia. Jadi bukan thrifting Pak yang sebenarnya merusak UMKM itu, tuturnya. Ia pun mengaku sudah berdiskusi dengan pelaku industri lokal yang menyebut tidak keberatan dengan usaha thrifting. Lebih lanjut ia mengungkapkan, thrifting kini digandrungi karena harganya murah dan kualitas yang relatif bagus, meski tiap tahun selalu diterpa isu pelumpuhan UMKM. Hampir tiap tahun selalu jadi bancakan, selalu jadi bahan, dan selalu jadi bahan isu, kita tidak tahu kenapa isu thrifting ini selalu dinaikkan dan kayaknya seperti isu yang sangat seksi, jelas Rifai. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melarang impor baju bekas. Pemerintah menilai impor baju bekas ilegal tidak hanya merugikan industri tekstil dalam negeri, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini adalah langkah tegas untuk melindungi industri tekstil nasional dan memastikan barang yang beredar memenuhi standar kesehatan dan keamanan, ujar Purbaya. Sebagai gantinya, pemerintah akan menggantikan peredaran produk impor bekas atau thrifting dengan produk-produk buatan dalam negeri. Saat ini sudah 1.300 merek lokal yang disiapkan menjadi pemasok. Ia menuturkan berbagai merek yang disiapkan untuk menggantikan produk thrifting tersebut mencakup baju, tas, sepatu hingga sendal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.